Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Advokat Sunji Saputra. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan bukti permulaan. Jadi kalau kita akan mendalilkan suatu tindak pidana, kita akan melapor ke suatu tindak pidana atau melapor terkait dengan kejahatan yang sudah terjadi kepada pihak kepolisian, maka tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar laporan tersebut dapat diterima. Nah, diantaranya adalah bukti permulaan yang cukup. Jadi, kita tidak bisa serta-merta kita lapor tanpa kita memiliki bukti. Nanti ya mohon maaf, mungkin pihak kepolisian juga akan bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Orang mau lapor kok nggak ada data-datanya, nggak ada buktinya, seperti itu kan. Jadi di antara data-data yang harus kawan-kawan siapkan adalah tentunya data kawan-kawan sendiri sebagai pelapor. Ya kan, ya cukuplah dengan KTP, setidaknya seperti itu. Begitupun dengan data terlapornya siapa, tinggalnya di mana, alamatnya di mana, kurang lebih seperti itu. Kalau memang ada KTP-nya lebih bagus lagi, itu data yang bagus seperti itu. Nah, itu untuk data. Belum lagi bukti permulaan yang saya sampaikan tadi. Jadi misalkan suatu tindak pidana yang memang sudah terjadi, yang kawan-kawan alami, kawan-kawan ingin melaporkan ke pihak kepolisian, maka bukti permulaan itu mutlak adanya. Jadi, untuk meyakinkan penyidik atau pihak kepolisian bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana, maka kawan-kawan harus menyampaikan juga bukti-bukti apa sih yang kawan-kawan punya. Ya, misalkan terkait dengan jual beli, penipuan lah seperti itu kan, penipuan tapi modusnya jual beli. Tentu adalah kawan-kawan ini misalkan bukti surat, ya kan, oret-oretan lah kalau bahasa kitanya. Jadi bukti surat atau bukti apa, percakapan via apa, WA, via apa, seperti itu ya, dengan janji-janji yang memang orang tersebut menjanjikan bahwa ini akan begini, tapi nyatanya tidak sesuai. Jadi misalkan ini akan dibayar besok, seperti itu kan. Tapi setelah ditunggu-tunggu, dikasih spare waktu pula seminggu, nggak ada juga. Terus misalkan objek yang untuk dijadikan jual beli itu ternyata sudah dibawa kabur oleh yang bersangkutan. Nah, maka kawan-kawan tinggal nanti buat saja kronologisnya. Jadi usahakan sebelum kawan-kawan melapor kepada pihak kepolisian, kawan-kawan sudah rumuskan. Jadi ingat-ingat sajalah, kalau bisa ditulis secari kertas lah, diketik atau ditulis tangan bisa. Jadi intinya adalah kronologisnya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti di depan pihak kepolisian saat melaporkan kejadian tersebut, kawan-kawan bingung, ditanya apa nanti nggak nyambung seperti itu. Jadi setidaknya garis besarnya juga kawan-kawan sudah tahu. Itu akan mempermudah untuk pihak kepolisian memprosesnya, terutama data-data tadi ya. Dengan data-data tadi tentu pihak kepolisian akan lebih mudah lah untuk memprosesnya, karena kan bisa di-track data-datanya, namanya siapa dan macam-macam. Tentu didukung dengan fakta-fakta tadi, dengan alat bukti yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi kawan-kawan, sebelum kita bertindak lebih jauh dalam artian kita membuat laporan kepada pihak kepolisian, jangan lupa siapkan data-data atau terkait dengan bukti-bukti. Hal tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan bahwa suatu tindak pidana itu harus didasari oleh 2 alat bukti minimal. Jadi harus ada 2 alat bukti. Makanya tadi saya sampaikan adalah harus ada bukti permulaan yang cukup bahwa ini telah terjadi suatu tindak pidana, seperti itu. Makanya setelah nanti penyidik
menilai semua itu, melihat dari bukti-buktinya, maka nanti akan dipanggil terlapornya. Jadi setelah kita nanti di BAP, berita acara pemeriksaan, kita diinterview seperti itu, klarifikasi, nanti akan ada terlapor juga dipanggil di BAP juga, berita acara pemeriksaan juga seperti itu. Jadi pertama pasti akan diklarifikasi. Jadi tahap awal tuh dalam hal penyelidikan itu akan diklarifikasi dulu, benar nggak seperti itu kan kejadian ini dan macam-macam. Tentunya berdasarkan tadi yang alat bukti kawan-kawan sampaikan tadi seperti itu. Nah, nanti kalau memang dari hasil pemeriksaan tersebut atau klarifikasi tersebut ternyata kuat bahwa memang diduga telah terjadi tindak pidana, tentunya didasari dengan fakta-fakta tadi, maka akan diadakan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan lanjutan lah seperti itu. Nanti statusnya itu udah penyidikan. Nah, nanti dari situ bisa jadi langsung si terlapor ini jadi tersangka. Nah, nanti itu kewenangan dari penyidik untuk proses seperti itu ya. Kawan-kawan, tadi saya sampaikan bahwa untuk melapor, jangan lupa bukti-buktinya diperkuat, minimal 2 alat bukti, karena penyidik pasti akan melihat dari situ, seperti itu ya, untuk meyakinkan penyidik. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.